Ya, jadi kita akan mulai saja teman-teman. Nanti mereka yang terlambat kita akan admit saja. Jadi ini adalah bulan kedua dari sesi Inspirational Charity kita. Saya mohon feedback teman-teman kalau musik saya terlalu besar, atau suara saya putus-putus, atau bagaimana, ya. Saya mohon feedbacknya. Jadi sejak pandemi ini kan banyak orang tergerak ya, unsur humanismenya itu keluar ya, dengan membantu sesama ya. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ya, termasuk saya salah satunya. Pak Andran saya dengar juga langsung ganti tuh profesi ya. Oke. Nah, jadi banyak orang yang mampu, mereka membagi-bagikan nasi bungkus ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Asal jangan hoax ya. Kalau hoax nanti berakhir dibuih ya. Tapi ya apa yang kami bisa lakukan, ya kami bisa berbagi informasi, ilmu-ilmu, inspirasi ya. Karena kami bertiga ini, saya, Putu Budi, Pak Andran, kami itu kenal di acara-acara workshop atau seminar ya. Jadi kami itu ditarik dalam dunia yang sama, yaitu dunia pengembangan diri ya. Jadi karena kami cukup sering ikut training-training, makanya apa yang bisa kami lakukan? Ya akhirnya kita buat sesi Inspirational Charity ya, sebuah acara amal dalam tanda petik di mana kita berbagi ide-ide. Nah, fokusnya sebenarnya bukan kepada kami. Ya. Fokusnya adalah kepada teman-teman semua dan para peserta yang sudah terkumpul saat ini. You are the center of our focus. Ya. Jadi tujuan kita bikin Inspirational Charity ini adalah supaya kita bisa memberikan ide-ide, masukan kepada teman-teman semua. Kita semua dilanda sebuah situasi yang belum pernah terjadi, ya, yaitu sebuah pandemi yang mengejutkan, mengagetkan semua orang di seluruh dunia. Dan kadang kita kehilangan akal, kehilangan nalar, kita freeze begitu, we don't know what to do. Ya. Maka sesi ini kita sebenarnya dedicate untuk teman-teman. Ya. Kebetulan saya angle-nya dari spiritual motivation. Putu Budi adalah seorang certified dan praktisi NLP. Kecintaan beliau adalah pada parenting dan bagaimana menciptakan optimisme di rumah terhadap pasangan dan anak. Beliau dikaruniai 3 orang anak yang sudah sukses, ya. 2 diantaranya sudah kuliah di perguruan tinggi yang sangat bergengsi, dan masih ada PR-nya 1 anak remajanya di rumah, ya. Jadi beliau adalah seorang praktisi parenting yang memang sudah walk the talk, yang sudah terbukti berhasil membesarkan anak-anaknya yang sudah jadi, gitu ya. Dan Pak Andran adalah seorang praktisi human resources, ya, yang sudah melalang buana dalam dunia HR, ya, dan juga seorang asesor, juga seorang pencinta pengembangan diri, ya. Jadi kita senang untuk ngobrol bersama, ya. Jadi kita akan lakukan sedikit pemaparan materi, teman-teman. Jadi supaya kita terarah diskusinya, materi kita ambil dari buku ini, Think and Grow Rich, ya. Buku yang sudah lama banget, zaman dodol. Tapi karena dia ada banyak bab, maka bulan ini kita dedicate untuk meneliti pikiran dari seorang Napoleon Hill. Sesudah pemaparan dari saya sedikit mengantar, dari Pak Putu Budi, ya, kemudian dari Pak Andran. Setelah itu kita buka sesi sharing, ya, tanya jawab boleh, teman-teman mau curhat boleh, ya. Nanti kalau teman-teman bertanya, kita akan coba bisa jawab, ya, dari sisi saya, motivasi spiritualnya bagaimana, dari parentingnya bagaimana Pak Putu Budi, atau dari angle pekerjaannya bagaimana, ya, dari Pak Andran, ya. Jadi jangan sungkan untuk sharing, ya. Kalau teman-teman mau sharing tapi nggak mau buka kamera, nggak apa-apa, ya, kita dengar pakai audio aja, ya. Oke teman-teman, demikianlah sedikit tentang kegiatan ini, Inspirational Charity. Harapannya mudah-mudahan bermanfaat
dan memberikan optimisme baru kepada teman-teman semua. Ibaratnya itu ngecas semangat kita supaya tetap dagunya ini terangkat dan tetap menatap dengan penuh optimisme. Ya. Jadi kalau saya mengutip dari bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ya, itu ceritanya di era depresi, ketika banyak orang terjun bebas, ya, orang-orang kaya baru bermunculan, tapi ketika itu banyak sekali pebisnis yang bangkrut dan sepi, ya, ada beberapa orang yang disebut self-made millionaire. Self-made itu artinya mereka itu menjadi milioner dari upaya sendiri, alias dari nol. Ya. Kok jadi orang? Dan salah satunya adalah Andrew Carnegie. Ya, dia adalah raja besi yang kaya raya. Nah, dia tertarik dengan wawancara yang diberikan oleh Napoleon Hill, seorang reporter yang bekerja di sebuah surat kabar kecil-kecilan waktu itu. Tapi karena perilakunya menyenangkan Napoleon Hill ini, ya, Andrew Carnegie akhirnya mengundangnya ke vilanya untuk kemudian menawarkan proyek 25 tahun. A project of 20 years. Ya. Apa kerjaannya? Yaitu mewawancara orang-orang sukses dan menerbitkan sebuah resep sukses anti gagal. Dan resep itulah yang menjadi fondasi dari buku Think and Grow Rich. Ya. Judulnya saja teman-teman, ini sudah mencengangkan, ya, berpikir dan menjadi kaya. Apakah benar berpikir aja bisa menjadi kaya? Bukankah itu esensi dari optimisme? Oke. Nah, jadi dalam buku ini dikatakan, ini fakta, ya. Ini adalah hasil interviewnya Napoleon Hill dengan ratusan pebisnis kaya waktu itu, dan dia menyaripatikan 16 prinsip kesuksesan. Dan dia mengatakan tidak ada yang misterius, tidak ada yang magic, semua ini adalah fakta. Ya. Kekayaan yang sejati sumbernya dari pikiran. Ya. Pikiran yang pesimis tidak akan memberikan kehidupan yang optimis. Itu sudah pasti. Ya. It's not the money you don't have, it's the idea. Ya. Bukan uang yang kita nggak punya, tapi ide-ide untuk mendapatkan uanglah yang kita tidak punya. Nah, kalau dalam pandemi gini kan, otak kita kan jadi melempem, ya, mengkerut, ya. Gimana bisa berpikir jernih, ya, kita dihajar begitu banyak masalah. Itulah sebabnya kita ngobrol nih dengan orang-orang yang positif supaya kita jadi semangat, ya. Nah, di situ dikisahkan contoh. Ada seorang anak muda yang terobsesi bekerja bersama dengan Thomas Alva Edison, ya. Dia nekat menjumpai Thomas Alva Edison walaupun mereka belum kenal, dan dia juga ngutang sana ngutang sini untuk biaya perjalanan yang begitu jauh. Tapi kemudian beberapa tahun berlalu, dia melihat sebuah peluang untuk direken sama seorang Thomas Alva Edison, dan dia akhirnya menjadi partner bisnisnya. Ya. Jadi dia mengatakan intinya adalah pada kekuatan niat, ya, pada kegigihan. Jangan cepat menyerah, ya, pada satu ide dan grab to that idea and won't let go. Oke. Juga diceritakan tentang seorang ayah. Ini bab 3, langsung ke bab 3. Seorang ayah yang punya anaknya tanpa telinga. Ya. Ayah ini punya kegigihan, ngotot dia. Anak saya harus bisa mendengar apapun yang terjadi. Akhirnya keyakinan sang ayah berbuah manis. Ya. Anak pun mendengar dalam tanda petik, ya. Dan salah satu upaya dia membuktikan ke orang tuanya bahwa dia bisa mendengar adalah dia ingin diperlakukan sejajar dengan kakak-kakaknya yang berjualan koran waktu itu. Diam-diam dia mencuri dalam tanda petik koran dan dia berjualan dan laku keras karena ternyata dia punya nilai tambah. Dia mudah sekali membuat hati orang renyuh dan kasihan, dan akhirnya membeli dari dia, dan dia mulai punya percaya diri yang semakin besar. Ya. Akhirnya setelah ditemukan sebuah alat bantu dengar, anak ini pun bisa mendengar dan hidupnya makin sukses. Karena sebelumnya sang bapak sudah menanamkan keinginan yang kuat pada diri sang anak tentang bahwa dia mampu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan itulah kekayaannya, teman-teman. Think and grow rich. Kekayaan yang ada di luar dimulai dari pikiran kita. Kalau kita pikir bisa, kita pasti bisa. Ya.
Dan ngomong bisa atau tidak, teman-teman, ini pengaruhnya ke fisiologi kita, pengaruhnya ke emosi kita. Kalau kita katakan, nggak bisa, pasti pengaruhnya ini ke badan. Nggak bisa, lemas langsung, teman-teman. Tapi bisa, gitu ya. Wah, pengaruhnya langsung nih, DNA kita, semua sel-sel tubuh kita langsung bergerak, langsung semangat. Gitu, teman-teman. Itulah kekuatan optimis. Memang pintu seolah-olah tertutup sekarang dengan pandemi, tapi kalau kita optimis, pasti ada pintu yang terbuka. Dan itulah yang mau kita bahas hari ini. Ya, oke, teman-teman. Without further ado, kita akan mulai dengan pembicara kita yang pertama. Ya, ini Pak Putu Budi akan sharing sedikit ide-ide tentang apa yang beliau catat, yang mau beliau sharing tentang kekuatan optimisme. Ya, monggo Putu Budi, silakan. Ya, selamat malam teman-teman yang luar biasa yang meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di acara rutinnya kita ya, Inspirational Charity, di mana kita setiap minggu berbagi, dan topik hari ini adalah optimisme. Ya, optimisme. Kira-kira optimisme itu menurut teman-teman sekalian. Nah, coba di kolom chat, optimis itu apa sih menurut teman-teman? Ayo di chat, boleh. Chat, boleh kita berinteraksi ya. Interaksi, Biar kita boleh. sama-sama kenal optimisme itu apa sih, gitu ya. Silakan. Kolom chatnya bisa diketik. Ya wes, kalau malas ketik langsung jawab, monggo. Oke. Jadi optimisme itu kalau kita relate dengan kondisi saat ini adalah kita melihat bahwa keadaan saat ini, coronavirus ini, sementara ya, ini akan berlalu dan sebentar lagi kita akan menemukan dunia baru di mana banyak berkembang bisnis-bisnis yang baru, semangat yang baru, dan kesempatan-kesempatan yang baru. Itu optimisme. Kalau lawannya teman-teman tentu semua sudah tahu ya, lawannya optimis adalah pesimis. Di mana ketika orang pesimis itu seolah-olah keadaan negatif hari ini adalah permanen. Selesailah sudah, tamat riwayat saya. Nah, karena latar belakang saya adalah di NLP practitioner dan juga fokusnya di parenting, jadi akan saya giring ke sana yang akan saya sharing pada malam hari ini. Nah, di kondisi saat ini, boleh dikatakan kita berada di dalam bahtera yang berbeda, tetapi di dalam keadaan luar yang sama. Ya, misalnya kita ada di laut, keadaan laut saat ini itu sama, semuanya mengalami gelombang yang sangat besar. Ya. Tetapi karena kita berada di perahu yang berbeda, responnya kita berbeda-beda. Nah, tentang respon yang berbeda ini, setiap orang itu sebenarnya mendapatkan rangsangan yang sama. Ya, kita berada pada rangsangan yang sama kondisi COVID-19 ini. Tetapi respon satu dengan yang lain, itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ada orang yang kelihatannya tenang-tenang saja, ada orang yang sudah paniknya luar biasa, ada yang ya pokoknya lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana kita di gelombang yang sama ini, tapi perahunya kita berbeda-beda, kita mempunyai perasaan yang sama untuk bagaimana tetap optimis di kondisi ini. Nah, ada sebuah survei yang mengatakan bisnis yang potensial loss saat ini itu dimulai kalau di Bali apa? Tourism. Kita tahu tourism itu adalah salah satu bisnis yang paling tergoncang ya. Kemudian penerbangan, otomotif, real estate, konstruksi, manufacturing, education, nah yang punya kursus-kursus belajar, kira-kira bisnis yang berkembang apa dengan kondisi saat ini? Ya, yang paling berkembang adalah medical supply dan service yang berhubungan dengan medical. Nah, ada yang cerita menarik, saya dengar 2 minggu yang lalu, di Jakarta pariwisata kan sangat drop juga, sama seperti di Bali. Tetapi ternyata ada orang yang kreatif, yang jualan pariwisata Jakarta
secara online. Nah, Bapak Ibu sekalian kebayang nggak gimana jualan pariwisata online? Dan hasil akhirnya, guide yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dia menyebut namanya Five Tourism Jakarta. Jadi, dia katakan di akhir sesinya bahwa guide mereka mempunyai income yang lebih besar dibandingkan dengan ketika belum ada COVID-19. Itu sangat menginspirasi kita. Di mana setiap keadaan pasti ada peluang, ya. Kalau bahasa Cinanya bencana itu weji, ada bahaya dan ada kesempatan. Nah, dia melihat kesempatan itu. Sedikit trailernya bahwa pada saat dia jualan wisata itu, kita cuma nontonnya di Zoom, seperti saat ini. Kita diajak ke daerah pecinan, visual saja, cuma ada guide. Kita di-guide, kita sekarang ada di halte bis ini, kita jalan kaki, dan ternyata itu laku keras. Artinya begini, orang Jakarta pun sudah pingin banget keluar, sehingga untuk mengikuti keinginan keluarnya itu, dia ikut tur itu. Nah, apa yang bisa ditarik di sana bahwa ketika orang berpikir optimis terhadap keadaannya, jadi dia berpikir kreatif. Nah, sedikit dari teori NLP yang saya dapat, setiap orang itu berpikir karena mendapat rangsangan sesuai dengan panca indera. Nah, yang namanya panca indera, ada berapa indera? Ada 5. Tetapi orang banyak berpikir itu 2-nya diabaikan, ya. Jadi yang banyak dipakai adalah lihat, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi rangsangan dari luar sebanyak 3 itu terus kita proses di dalamnya, itulah kita berikan reaksi. Nah, COVID-19 ini memberi rangsangan kepada kita dan bagaimana reaksi kita. Nah, karena kita berbicara tentang optimisme, tentunya sekarang bagaimana caranya kita bisa tetap optimis di keadaan seperti ini. Mudah sih ngomongnya kalau keadaan seperti ini, yang sabar dong, ya kan? Nggak boleh emosi. Bagaimana kita bisa sabar dengan di rumah? Karena ternyata ada penelitian di Jepang, justru dengan COVID-19 ini angka perceraian jadi tinggi. Kalau di Indonesia belum ada survei, tetapi saya ingin sharing dengan teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, kami justru mempunyai kebiasaan baru, ya. Saya dengan istri hampir tiap hari bisa jalan santai lah. Padahal tadi dapat ilmu kalau jalan cepat itu adalah salah satu olahraga yang terbaik, gitu ya. Tapi kami karena sudah umur ya cukup jalan. Nah, saling support untuk menunjang optimis ini seperti apa sih? Ketika salah satu misalnya saya memberikan cerita kepada istri tentang keadaan pekerjaan, maka pasangan kita harus memberikan hal yang positif, yang menguatkan. Jangan mengatakan kalau, aduh, sekarang kok lagi susah jualan, iya sih, keadaan di luar kan memang sepi, wajar aja dong kita nggak jualan. Nah, itu justru menurunkan semangat. Tapi yang perlu dilakukan oleh pasangan ketika kondisi saat ini adalah sabar, say. Yuk kita pikirkan apa yang bisa dilakukan supaya penjualannya kita tetap bisa bahkan meningkat atau minimal sama dengan keadaan sebelum COVID ini. Nah, jadi kita harus saling menguatkan seperti itu. Untuk menjadi sabar itu artinya kita bisa menerima keadaan yang ada saat ini, ya. Memang supaya kita bisa semangat, tetap optimis di kondisi ini, pertama sabar. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar teori, kita memang harus mengikhlaskan keadaan ini sudah terjadi. Ikhlas itu apa sih? Kita bisa menerima keadaan ini. Tidak denial, enggak, ini enggak apa-apa. No, ini masalah. Iya, kita terima, tetapi bagaimana kita dengan rendah hati, ya keadaannya memang seperti ini, dan yang tidak mudah buat kita untuk tetap mempertahankan optimisme, rasa positif itu apa sih? Yaitu kita mesti bersyukur setiap keadaan yang terjadi. Mudah? Sekali lagi tidak. Naif sekali kalau kita katakan bahwa
supaya tetap optimis kita harus sabar, kita harus tetap ikhlas dan bersyukur. Emang bisa cuma itu aja? Oh, tentu tidak, ya. Itu separuh benar. Untuk mempertahankan optimisme, memang kita harus bisa mensyukuri apa yang kita dapat, kita ikhlas dan kita harus ya bersyukur. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih daripada itu, bagaimana kita harus berpikir kreatif, seperti contoh tadi tentang tur virtual di kondisi saat ini, supaya kita juga bisa improve, kita bisa progres apa yang kita kerjakan saat ini. Ya, kalau tadi tur offline, akhirnya dia buat tur online. Nah, kita berbagi selama ini juga offline, akhirnya sekarang kita berbagi online. Jadi kita harus bisa mempunyai progres diri. Kita mau diri kita bukan hanya seperti yang lama. Saya challenge teman-teman semua, kita tidak tahu kapan ini COVID akan berakhir, tetapi mau jadi seperti apa saya setelah kondisi normal ini. Apakah sama, berarti kita tidak bertumbuh, atau bahkan saya tambah melempem, seperti yang Pak Budi di awal katakan, kita jadi freeze, seperti itu, tidak berpikir, atau kita bisa improve diri. Nah, orang optimis tentu akan memilih yang ketiga, bagaimana kita ada progres. Bukan hanya progres buat diri kita, ya, oh saya bertumbuh, tapi apakah progres ini berguna, ya, berguna buat diri saya, keterampilan saya jadi bertambah. Contoh, kita memiliki skill berkomunikasi secara non face to face, ya, tidak ketemu langsung, tapi secara virtual. Ini progres dan useful tidak dengan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, bukan hanya useful, tapi apakah ini bagi saya berarti? Makanya banyak sekali motivator yang mengatakan, kerjakanlah sesuai dengan passion, ya. Nah, karena kalau kita mengerjakan sesuatu, useful sih, buat orang lain berguna, ya, keterampilan saya meningkat, tapi kok saya tetap merasakan kekosongan di dalam hati. Kalau teman-teman merasa seperti itu, artinya optimisme itu tidak akan bisa muncul secara optimal. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjaga optimisme tetap ada di dalam diri, dan terutama di keluarga. Saya simpulkan satu, kita harus dapat dukungan positif dari orang-orang terdekat kita. Ya, kalau yang masih berkeluarga inti saja, ada suami istri, ya suami istri. Kalau mungkin masih ada orang tua, ya dengan orang tua kita dapat dukungan yang positif dari mereka. Di diri kita sendiri, tentunya kita juga mesti sabar, ya, dan ikhlas menerima keadaan ini dan melatih rasa syukur. Aduh Pak, bagaimana saya bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini? Apakah mudah? Tidak. Ya, cara yang paling mudah biar kita bisa bersyukur adalah lihat orang yang di bawah kita. Saya sering sekali menerima video-video motivasi yang maaf, orang yang disable, ya, disabilitas, itu tetap bisa bekerja dengan optimis, dengan ceria. Nah, itu bisa membuat perasaan kita jadi semakin baik. Nah, jadi selain sabar, ikhlas, dan bersyukur, buatlah diri kita semakin hari, semakin progres ke arah yang lebih baik. Berguna buat banyak orang. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai arti atas apa yang kita lakukan itu. Ya, sementara itu aja dari saya, Pak Budi. Mungkin dilanjutkan Pak Andran sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Ya, saya akan komen dulu ya sebentar, Pak Andran ya. Ini Pak Andran sudah gahar ini. Silakan. Ada beberapa yang menarik. Ini benar banget, bro. Ya, benar banget. Ya. Virtual tour. Saya juga pernah ikut virtual tour. Jadi, saya dapat tawaran dari British Museum. Dengan hanya mentransfer sekian, ya, kita nanti diajak jalan-jalan masuk ke British Museum itu. Jadi ada tour guide-nya, benar, dikasih lihat seperti apa barang-barangnya. Jadi saya sudah pernah tur ke British Museum, walaupun hanya virtual. Tapi itu keren banget, ya, Weiji, ya. Dari kata bencana, ya, itu ternyata satu sisi adalah bahaya, di sisi lain adalah opportunity, ya. Jadi bergantung yang mana nih, angle yang mana yang kita bisa lihat. Ya, oke, saya akan coba mute ya beberapa. Oke, ya.
Nah, tadi saya juga tertarik dengan kata Pak Putu Budi tentang ini kata-kata, ya. Jadi jangan kita pakai kata-kata yang justru malah bikin kita jadi down, ya, bikin kita jadi bete. Pengaruh kata-kata itu luar biasa. Misalnya teman-teman, nanti gimana? Wah, itu kan negatif. Lebih baik kita katakan gimana nantilah, ya. Sih kita lihat pengaruh dari kata-kata, ya. Teman-teman yang adalah pimpinan, perhatikan ini baik-baik. Orang menilai kualitas diri kita itu dari kata-kata yang kita pakai. Coba minta tolong sahabat Anda untuk memperhatikan bagaimana kata-kata yang kita pakai. Apakah lebih banyak negatifnya, ya, atau ke positifnya? Kita butuh feedback jujur dari sahabat-sahabat kita untuk ingetin, lu negatif gitu. Kita harus sadar berkata-kata dan lebih banyak pakai kata-kata yang menyemangati. Keadaan sudah begitu buruk, tidak usah diperburuk dengan kata-kata yang negatif. Ya, oke. So itu tadi menarik sekali untuk sesi kita yang pertama tadi dari Pak Putu Budi. Kita dengarkan sekarang pemaparan awal ya dari Pak Andran ya. Dan setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman kalau mau share boleh. Kalaupun tidak apa-apa, kita akan putar sekali lagi ya. Oke, Andran Suwardono, are you ready? Ya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Tapi sebelum saya sedikit memaparkan ya definisi optimis, kemudian contoh-contoh yang sudah kami lakukan ya. Saya ingin menyapa dulu Pak Budi, sepertinya di sini Monggo. juga sudah hadir Monggo. teman-teman yang minggu lalu itu juga hadir ya. Minggu lalu baik. itu yang hadir di virtual bincang-bincang ini ada sekitar 24. Tapi hari ini, malam ini baru sekitar 15 atau 16 ya. Tapi luar biasa, saya appreciate ya. Ini ada orang-orang penting semua ada yang hadir di sini ya. Oke, sekali lagi selamat datang. Oke, teman-teman, begini, bicara mengenai optimis ya. Saya mendefinisikan itu sebenarnya sederhana sekali Pak Budi ya. Optimis adalah tubuh tingkat sama dengan hasrat begitu ya, sama dengan kekuatan hasrat. Nah, Pak Budi, ya, kalau saya melihat optimis ini adalah juga suatu intangible asset ya. Ya, intangible asset. Ya. Yang dimiliki seseorang atau manusia. Betul ya, itu pendapat saya. Jadi manusia berhak untuk mengeksplor yang namanya optimis ya, berhak untuk mengeksplor yang namanya optimis ini dalam kondisi apapun. Nah, eksplorasi ini untuk apa? Ya, manusia itu mengeksplorasi mengenai optimis ini untuk apa? Tentunya satu adalah untuk yang paling penting ya, untuk memperkuat keinginan melangkah. Ya, kalau sudah hasratnya itu kuat, ya dieksplor, tentunya juga dalam melangkah itu akan mudah, ya melakukan aktivitas gitu ya, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit ya, yang kita ini sekarang ini adalah tiarap, seperti itu ya, kondisinya adalah tiarap ya. Kemudian untuk memperkuat dalam menyingkirkan belenggu. Kalau sudah hasrat ini kuat, otomatis akan di pikiran akan muncul optimis. Ini akan mudah sekali dia belum khawatir, belenggu kecemasan, belenggu besok ini seperti apa ya nasib saya ya, saya di PHK. Perusahaan pun juga seperti itu ya. Seperti apa ini nanti produksi saya gitu ya. Apalagi perusahaan yang sudah mempunyai aset sekarang sudah bisnis lah ya. Banyak sekali yang apa namanya yang harus kita gali adalah dari optimis. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan Pak Budi ya. Sekarang ini kita diantem oleh yang namanya COVID berat, cukup berat ya. Apa yang menjadi berat sekarang ini? Tentunya adalah banyak orang kehilangan opportunity gitu ya. Apalagi di bulan-bulan
Februari kemarin ya, orang sudah panik ya, kemudian stay di rumah ya, mereka tinggal di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa mengandalkan tabungan dan sebagainya gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya itu tahun-tahun sebelumnya atau masa-masa sebelumnya, kita ini sebenarnya sudah kebal, Pak Budi ya, dengan diantem yang namanya musibah seperti ini ya. Contohnya adalah di tahun 2004 itu di Provinsi Aceh, Pak Budi. Ya, di Provinsi Aceh. Itu juga waktu itu banyak masyarakat yang kehilangan optimis. Karena apa? Terkena bencana, yaitu bencana tsunami. Kita masih ingat ya, saya maupun teman saya adalah lagi sekarang ini, beliau itu, ini teman SD saya, namanya Budi Arto ya. Dia lagi nyari gelar doktor, dia orangnya emang suka meneliti, dan waktu itu dikirim ke Aceh sebagai relawan, ya, dikirim oleh salah satu yayasan asing, dibawa ke Aceh selama 6 bulan. Itu kerja trauma saya di Aceh, tugasnya bagian optimis dampak tsunami gitu, dan itu 2004 ya. Dan beliau juga waktu kejadian di Palu itu malah gempa juga kan ya, gempa, musibah juga, beliau juga dikirim ke sana. Kemudian yang terakhir itu di NTB kemarin itu, kalau nggak salah NTB itu ya, tapi nggak ada tsunami ya, tapi yang parah memang Aceh ya. Nah, itu membuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya. Nah, teman saya itu juga tugasnya adalah membangun optimis ini, ya, membangun hasrat supaya mereka bisa bangkit lagi dan sebagainya. Gitu ya Pak Budi ya. Nah, sekarang ini kalau waktu pandemi ini kita paling kehilangan pekerjaan. Tapi kalau waktu tsunami Pak Budi ya, waktu tsunami itu pekerjaan hilang, rumah hilang. Betul nggak Pak Budi? Karena kan sudah terkena hancur ya, terkena bencana ya. Kemudian fasilitas masyarakat umum hilang. Bahkan rumah sakit aja tidak ada di Aceh itu. Kalau sekarang ini yang kita kehilangan itu hanya pekerjaan. Yang kita merasakan hilang itu adalah. Halo Pak Andran? Halo Pak Andran? Pak Andrannya freeze ya? Pak Andrannya freeze ya? Oke. Jadi kita nangkep tadi, perbandingannya, kata Pak Andran itu, kita ini, kata Jokowi kan bangsa pejuang ya. Pandemi ini memang tergolong berat, tapi this is not the first time we got hit by massive problems ya. Tahun 2004 Aceh pernah dihajar sebuah gelombang tsunami yang luar biasa. Ya, penalarannya benar sih ya Pak Putu Budi ya. Jadi kalau kita merasa diri kita yang paling malang sedunia, coba kita ingat-ingat lagi tahun 2004 tuh ya, waktu Aceh dihajar. Bukan hanya pekerjaan yang hilang itu jiwa, nyawa itu hilang. Yeah. Bahkan rumah sakit, rumah-rumah itu banyak yang hancur ya. Dan mereka bahkan harus mendirikan pusat-pusat organisasi yang memulihkan orang dari trauma bencana alam ya. Nah, kita mungkin traumanya paling kehilangan pekerjaan ya. Memang itu cukup trauma, tapi trauma melihat bencana alam terjadi menimpa dirinya dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, itu traumanya itu trauma banget. Sampai titiknya itu kalau kita mungkin titiknya 0 ini titiknya minus ya. Gimana ngembaliin dari titik minus ini ke titik 0 dan akhirnya siap untuk bisa move on dan menerima itu sebagai bagian dari sejarah ya. Ya, Indonesia ini bangsa pejuang ya. Kita mengalami kerusuhan, kita mengalami banyak ya, kerusuhan aja sudah miris ya kalau kita ingat-ingat itu tahun 1998 ya. Alasan saya lari ke Bali juga sebenarnya sejak 1998 Krismon, kemudian kerusuhan ya. Oh, Pak Andran sudah kembali. Gimana Pak Andran? Mau lanjut? Silakan. Maaf ya. Oke, maaf ya. Lanjut sedikit ya, tapi saya lanjut sedikit ya, boleh ya? Ya, monggo. Suara masih Masih oke. Baik. Tapi saya akan Oke, tetapi akan saya singkat aja ceritanya ya.
Baik, tapi begini teman-teman semuanya ya. Nah, saya nyambung sedikit mengenai tadi yang namanya kita sudah diantem oleh bencana dan sebagainya. Bagaimana caranya membangkitkan optimis itu ya. Nah, saya yakin teman-teman juga pengen tahu ya bagaimana supaya kita membangkitkan hasrat atau optimis itu, terutama begini, karena mohon izin ini saya memperkenalkan diri bahwa saya sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di human resource ya. Jadi profesi yang menurut saya sangat menyukai sekali karena kami selalu mengembangkan karyawan di perusahaan, di tempat kerja saya. Kemudian saya juga sebagai partner daripada pengusaha itu sendiri untuk membesarkan perusahaannya. Nah, yang jelas begini Bapak Ibu, mengenai membangkitkan optimis terhadap perusahaan ataupun karyawan di tempat kerja. 1 minggu yang lalu, masih putus-putus Pak Budi suara saya? Enggak, bagus. Tidak ya? Bagus ya. Oke, baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. 1 minggu yang lalu, saya dihubungin oleh salah satu klien saya, salah satu perusahaan di Bali yang cukup terkenal brandingnya ya. Dan beliau menelpon saya, apa kabar Pak Andran, begitu ya. Selamat sore, waktu itu sore hari. Kemudian, Pak, gimana ini kesempatan apa ini Pak Andran yang bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan saya ini Pak Andran gitu ya. Terus kemudian karena saya juga sudah lama sebagai konsultan di perusahaan itu, hampir 2 tahun ya, brandingnya cukup terkenal di Bali. Kemudian waktu terakhir para karyawan itu dirumahkan, waktu terakhir karyawan dirumahkan itu, saya sempat bertemu dengan sejumlah karyawan atau hampir semua leader ya, manajer dan semua leader di perusahaan itu. Saya sampaikan bahwa oke, teman-teman semuanya, kita akan mengalami yang namanya ketidakpastian ke depannya mengenai pekerjaan Anda, saya sampaikan. Tetapi tolong teman-teman semuanya juga bisa mendoakan teman-teman juga tetap berkomunikasi dengan kami supaya pengusaha atau perusahaan ini nanti suatu saat ketika kita benar-benar mau bangkit lagi, itu tentunya adalah membutuhkan optimis daripada karyawan semuanya atau teman-teman di level manajer semua. Nah, apa yang mau saya katakan di sini Pak Budi, bahwa satu pemikiran para manajer itu saya buka dengan bagaimana ketika nanti benar-benar pandemi ini bisa lama ya, akan mengakibatkan lama sekali tidak selesai, kemudian akan menjadi pekerjaan yang baru, sistem baru, dan ternyata prediksi kita semuanya adalah benar bahwa kedepannya akan orang bekerja melalui new normal ya, apalagi nanti sudah di kondisi new normal essential gitu ya. Nah, saya katakan kepada karyawan, para leader, para manajer bahwa oke, satu yang paling penting adalah teman-teman tetap jaga kemampuan Anda, skill Anda ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tetap jangan hanya owner saja atau pemilik perusahaan saja yang memikirkan bagaimana nanti dalam memproduksi hasil karyanya atau hasil produksi perusahaan itu atau merunning perusahaannya itu. Yang ketiga, saya sampaikan kepada mereka bahwa tolong teman-teman semuanya, para leader tetap menjalin komunikasi yang baik dengan perusahaan, sehingga apa? Sehingga aura positif untuk menjadi optimis itu tetap terangkai dengan baik, gitu ya. Dan itu kemarin saya sampaikan kepada salah satu pengusaha klien kami dan beliau setuju. Malahan 2 hari yang lalu menelpon lagi bahwa perusahaannya akan buka lagi, Pak. Ya, dalam waktu dekat ini perusahaannya akan buka lagi, akan memproduksi barang lagi, ya. Dan karyawan benar-benar menyambut dengan baik. Nah, penutup dari saya sekali lagi bahwa optimis itu adalah satu aset manusia. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman jangan segan-segan untuk menyampaikan ke teman, ke anak buah, ke tim bahwa dengan hasrat yang baik, dengan optimis yang baik, saya yakin kita bisa keluar dari ketidakpastian, kita bisa keluar dari solusi pandemi ini. Saya kira itu Pak Budi dari saya. Terima kasih. Oke, alright, thank you Pak Andran. Ya, oke, teman-teman,
kira-kira ada yang mau sharing, mau bertanya, mau curhat, mau curcol? Monggo. Kalau tidak apa-apa. Mungkin masih malu-malu ya. Jadi, saya suka tadi saya mau teruskan sedikit apa yang saya dapat dari Pak Andrian tadi, gimana caranya kita nyiptain secara sengaja itu sebagai sebuah tim, organisasi, kita harus bisa menciptakan optimisme dalam lingkungan kerja kita. Membangun optimisme di dalam tim kita. Ya. Supaya apa? Supaya auranya positif. Supaya vibrasi energinya itu positif. Supaya kita pancarkan di alam semesta ini, kan kita percaya pada hukum daya tarik ya. Hukum tarik-menarik, law of attraction. Kalau kita mengirimkan sinyal-sinyal positif, maka kita akan mendapatkan sinyal-sinyal positif pula. Ya. Nah, teman-teman ini penting ini. Ya, mungkin teman-teman yang penggemar pengembangan diri mungkin sudah tahu ya, kemana fokus kita berada. Ya. So in English we say what you focus on expand. Ya. Jadi apa yang kita fokuskan itu kita akan mendapat lebih banyak gitu. Kemana fokus berada, kita akan mendapatkan more of that. Ya. Inilah pentingnya optimisme. Kalau satu tim kita semua nih fokusnya itu ke negatif, fokusnya itu ke blaming, fokusnya itu ke excuse, fokusnya ke justification ya, ngeyel gitu ya. Ini energi macam apa yang kita radiasikan ke alam semesta gitu. Ingat tadi, kalau kita fokus ke negatif, kita akan mendapatkan lebih banyak negativity gitu ya. Padahal tadi di bagian awal kita sudah sepakat ini. Kalau kita ngomong negatif ya, itu kan pengaruhnya ke tubuh kita tuh akan berasa gitu. Teman-teman yang mungkin pernah lihat videonya Jack Canfield ya. Jack Canfield itu adalah pencetusnya Chicken Soup of the Soul. Dalam video YouTube-nya beliau, dia pernah membuat sebuah eksperimen kecil-kecilan. Jadi begini, ada orang yang disuruh tangan kanannya seperti ini ya. Lalu memejamkan mata. Jack Canfield tanya, coba bayangkan kegagalanmu. Bayangkan penderitaanmu. Bayangkan memori-memori yang buruk. Nah, ketika tangannya itu diturunkan, ternyata tanpa perlawanan. Si negative thinking membuat badan jadi lemes, jadi loyo gitu. Kemudian, sekali lagi, coba pikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang membuat kamu semangat, percaya diri. Coba kembalikan filmnya, putar kembali gitu. Rasakan perasaannya. Wah, dirasakan gitu kan. Wah, ini jadi makin keras, teman-teman. Iya, itu scientific, benar-benar. Kata-kata yang negatif ya, itu akan berdampak buruk bukan hanya pada diri kita, tapi auranya itu, ya, vibrasinya itu akan menyebar ke lingkungan kita. Ya, dan kalau semuanya negatif, bisa dibayangkan ya, what kind of vibration ya yang kita pancarkan di alam semesta ini. Nah, teman-teman, ini belum ada yang nanya ya. PR-nya adalah bagaimana kita tahu dia optimis atau pesimis? Apa ukurannya? How do we know? Karena optimis dan pesimis itu kan tidak terlihat ya. Ini penyakit yang butuh X-ray ya untuk bisa melihatnya ya. So how do we know? Dari kata-kata ya. Dari kata-kata itu mewakili mindset kita. Makanya tadi saya bilang, kita tahu orang ini optimis kalau kata-katanya mencerminkan optimisme gitu. Jadi ketika teman-teman nanti meeting sama tim ya, ketika sudah boleh lah ya, mungkin social distancing juga ya, jangan cuma bahas strategi, tapi perbaiki kata-kata rekan sekerja Anda. Kalau Anda bisa memperbaiki kata-katanya, Anda memperbaiki mindset-nya. Karena kata-kata itu kan keluar dari sini. Gitu ya. Kata-kata yang negatif. Ini dalam buku Success Principle, Jack Canfield juga. Dia bilang gini, taruh karet katanya. Ketika dengar kata-kata negatif, cetot. Langsung dihukum, teman-teman. Atau denda. Ya. Bayar 2.000 atau 5.000 atau berapa gitu. Denda. Supaya ada unsur jera gitu. Supaya tidak lagi mengatakan kata-kata negatif. Kenapa? Itu dia tadi. Ya, what you focus on expands. Kalau kita fokus terlalu ke negatif, ya kita akan dapat lebih banyak ya
negatif. Ya. Negatif. Ya, gampangnya gini, kalau kita memuji kopi buatan istri kita, wah kopinya enak, say thank you so much. Besok dapat lagi, ya kan? Besok dapat lagi. Ya, kalau kita fokus pada ucapan terima kasih dan syukurnya itu, dan kita akan mendapatkan lebih banyak yang kita syukuri. Ya, oke. Kita kembali ke putaran kedua nih, karena belum ada yang nanya. Di chat saya cek juga belum ada. Kalau ada yang mau nanya, monggo ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita masuk putaran kedua ya, Putu Budi nih. Kita kembali ke Putu Budi. Gimana? Kira-kira menginstal optimisme dalam ruang lingkup keluarga ya, Bro ya? Baik. Oke, monggo Bro. Ya, saya pernah melihat video yang bagus sekali dari Ari Ginanjar Prasetyan ya, dengan ISQ-nya. Dia mengatakan bahwa ada dua tipe orang, di mana satu tipe mirip sekali dengan lalat dan satu tipe mirip sekali dengan lebah. Ya, kalau kita tahu lalat itu ada di mana sih? Lalat itu ada di tempat yang kotor. Lebah itu ada di mana sih? Lebah itu ada di taman. Nah, yang menariknya adalah kalau orang ya dengan tipe lalat ini dikatakan, kalaupun dia berada di lingkungan taman bunga, yang dia cari tidak bunga, tapi yang dia cari adalah kotoran. Karena fokusnya dia di sana. Sedangkan tipe lebah, kalaupun dia berada di sarang yang tidak bersih, bukan taman, kotoran, tapi dia melihatnya adalah di mana ada bunga. Artinya begini, di dalam keluarga kami itu selalu melihat kesempatan di setiap kesempitan. Ya, sekarang kita berada di kesempitan, tapi kesempatan apa sih yang bisa kita lakukan di tengah kondisi ini? Itu untuk membangkitkan optimisme. Seperti yang Pak Budi katakan tadi, memang kata-kata penguatan itu sangat powerful, harus menjaga api, supaya kita sama-sama tidak loyo. Ya, kalau satunya sedikit mengeluh, wah ini tadi saya tertarik sekali dengan cetet itu ya, pakai karet. Ya, kami sih tidak seperti itu, tetapi bisa menguatkan ya, mengingatkan kita akan bahwa kalau kita mengeluh tidak menyelesaikan keadaan, tapi yuk kita melihat dari sisi yang lain sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam keluarga itu adalah komunikasi yang intens. Nah, saya suka memakai istilah kalau di keluarga itu kita dating, ya. Dating bukan hanya pacaran harafiah, tetapi istilah dating itu adalah yang penting ngomong. Yang penting ngomong itu dating. Sedangkan kalau kita di kantor meeting, ngomong yang penting, ya itu urusan kantor. Tapi bagaimana kita dengan keluarga? Yang penting ngomong. Dan hal-hal remeh pun kita harus terbiasa ngomong. Yang menarik begini, seperti contoh tadi yang paling fresh lah, kami ke lapangan Puputan, kalau orang Denpasar tahu lah ya, itu bukan lapangan Puputan, lapangan Lumintang. Sebenarnya masih ada tulisan, dilarang masuk, tapi ya karena banyak orang, kita di sana. Kita jalan itu ya, kita berbicara tentang keadaan. Artinya, wih, itu anak-anak muda kuat sekali ya. Apa kalau naik pakai pipa terus ditarik gitu ya. Nyoba enggak kuat, yang kuatnya kaki aja dinaikin masih oke lah. Tangan digantung, kaki naik, tapi badan enggak kuat sudah. Terus kita coba, wah dorong-dorong alat segala. Kita lihat orang yang mampu lari cepat, ada yang cuma sekedar duduk bercengkrama saja. Ya, itulah pentingnya kita dating dengan keluarga, ya. Oleh karena itu, untuk menjaga optimisme ini di dalam keluarga, yang pertama selalu ada waktu untuk dating, ya. Karena kalau kita menservis itu yang pertama kali adalah buat keluarga kita, jangan hanya untuk orang luar, ya. Justru dengan keluarga lah kita pertama kali harus servis yang terbaik yang bisa kita berikan buat keluarga kita. Nah, sebagai orang beriman juga ya kita buat jadwal bersama ya. Jadwal bersama, kalau teman-teman muslim ya kan bapaknya jadi imam, terus sholat
berjamaah begitu ya. Kami dari Kristen pun juga ya mesti ada doa bangun mezbah keluarga. Kemudian bahkan kalau kita punya hobi yang sama bisa sharing ya, bisa sharing tentang kebenaran dari kitab suci kita. Karena ternyata ya kemarin saya dengar Agim ngomong ketika pemahaman tentang agama kita semakin tinggi, itu toleransi semakin tinggi. Nah, jadi kalau kita sekarang lihat di lingkungan kita di mana intoleransi itu kelihatan di mana-mana, artinya sebenarnya pemahaman tentang agama kita masih belum tinggi-tinggi amat. Karena salah satu ciri pemahaman agama yang baik adalah toleransinya tinggi. Begitu juga di keluarga. Ya, semakin kita mengerti tentang masing-masing pihak, kita akan semakin toleran. Oleh karena itu, pendapat boleh beda karena karakter kita beda, tetapi karena kita semakin mengerti pribadi satu dengan yang lain, perbedaan itu biasa sehingga kita bisa jadi toleran. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di masa ini agar kita saling menguatkan, apapun ide, usaha yang dilakukan oleh orang terdekat kita, jangan belum apa-apa kita sudah matikan, tapi yuk kita dukung. Ya, kata-kata penguatan itu sangat luar biasa, itu bisa membuat kita mampu mengatasi rintangan yang ada ini. Yuk, jadi kita saling mendukung, jadilah mata yang positif, melihat segala sesuatu dari sisi kesempatan, bukan kesesakan atau kesempitan, dan carilah selalu seperti lebah yang dicari bunga, maka dihasilkan adalah madu. Tapi bagaimana kalau mata kita lihat lalat, yang kita lihat kotoran, maka yang kita hasilkan adalah sakit penyakit. Ya, sementara itu dulu Pak Budi. Thank you Putu Budi ya. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya atau sharing? Silahkan. Monggo, sharing. Ya. Ya. Sambil menunggu, sekiranya ada yang mau sharing. Ya. Halo, selamat malam. Oh, malam. Silakan. Dengan Faiz Haims. Perkenalkan saya Faiz ya. Faiz Haims ya. Kebetulan juga betul Om. Terima kasih banyak nih dapat kesempatan dari Om Budi, terus juga Om Putu Budi dan juga satu lagi Om Andran. Thank you. Menarik sekali about optimistic ya. Di era pandemi, apalagi posisi saya sebagai seorang HRD, tentu hal ini sebagai suatu tantangan yang sangat luar biasa. Kebetulan juga saya aktif di beberapa komunitas, di mana teman-teman juga banyak yang konsul tentang masalahnya. Betul Om, jadi memang kita sebagai HR, kalau kitanya udah nggak optimis, gimana caranya kita mempengaruhi lingkungan kita supaya tetap selalu positif. Betul sekali, apalagi tadi Om juga menggambarkan secara gamblang bagaimana kita itu harus memasukkan aura-aura yang positif dan selalu menolak yang negatif. Jadi kalau saya tangkap intinya adalah masalah itu kalau besar dikecilin, kalau kecil ditiadakan, kalau bisa hidup kita nggak ada masalah. Gitu loh. Betul ya Om ya? Iya. Gitu. Sekarang tantangannya adalah bahwa di HR ini kita bagaimana bisa bukan self development ya, tapi mungkin memotivasi diri kita untuk selalu berpikir positif tentang apapun yang terjadi di perusahaan, lingkungan, maupun rekan-rekan kita sesama HRD yang notabene data di Snaker aja udah mungkin 3-4 juta Om sekarang yang udah resmi di PHK maupun yang dirumahkan. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang kondisi dari negara kita juga kan yang memang belum mampu untuk sepenuhnya, makanya kita tidak ada lockdown gitu. Istilahnya kan bedanya kalau lockdown itu kita dikasih makan, kalau PSBB kita nggak dikasih makan gitu ya, intinya kurang lebihnya kayak gitu. Dan yang saya ingin tanyakan gini ke para panelis ya, baik Om Budi, Om Putu Budi maupun Om Andran, bagaimana kita selalu menjaga optimisme kita ini gitu, aura positif kita, karena kan hambatan dan tantangannya itu sangat besar. Apalagi kalau kita ingin melakukan sesuatu hal
yang kira-kira itu buat kebaikan untuk kepentingan yang lebih besar, itu kita dihadapkan pada level-level top management yang dengan karakteristik mereka kan profit oriented gitu. Dan tantangannya adalah kita mencari langkah-langkah untuk mencari win-win solution. Nah, terkadang kita sebagai HR jadi lelah sendiri. Dari bawah didorong, dari atas didorong. Medel kita kadang-kadang kalau di HRD itu, Om. Gitu. Jadi gimana mempertahankan eksistensi dari optimis ini, Om. Terima kasih Om. Wih, pertanyaannya keren banget, Faiz. Terima kasih. Ya. Nanyanya gampang ya, ini jawabnya ini gimana? Tapi keren banget. Ya, Om. Ya, Om. Saya coba nih lempar nih. Siapa yang mau tangkap nih? Putu Budi atau Andran nih? Iya. Boleh. Saya coba. Pak Putu dulu. Iya, saya sedikit ilustrasi saja ya. Posisi HR itu ada yang tahu hamburger nggak? Iya. Hamburger itu Ya. roti. Tahu lah, bro. Ya. Roti. Yang bikin enak apa? Yang bikin enak dalamnya, Om. Iya, Ya, hub-nya tengahnya. itu kan. Yes. Nah, jadi HR itu seperti itu. Kalau organisasi tidak ada tengahnya itu jadi tidak enak gitu. Oke. Kita digencet atas, digencet bawah. Seninya di sana bagaimana kita bisa sebagai jembatan ke bawah mereka bisa menerima kebijakan, ke atas pun mau mendengar suara atau aspirasi dari bawahan. Nah, yang lebih mudah kita ke bawah lah ya. Ke bawah untuk memberikan gimana sih kondisi perusahaan saat ini. Kita harus beradaptasi. Ya. Adaptasi di cara berpikir kita. Sense of belonging itu apa sih? Kalau kita masih bermental bekerja, apapun keadaan perusahaan, yang penting gue dapat gaji. Tapi kalau pikiran pengusaha kan apapun yang harus saya lakukan sehingga perusahaan ini masih tetap bisa running. Nah, saat kan menjembatani itu, dan saya percaya bahwa employee pun bisa memaklumi keadaan kalau ya dijelaskan kondisi perusahaan makro seperti apa, dan ya tidak ekstrim, tidak nerima gaji sama sekali lah. Tetapi barangkali dengan pengurangan jam kerja, ya wajarlah kalau income-nya jadi penyesuaian ya. Penyesuaian. Lah daripada hilang sama sekali ya. Begitu juga kalau HR ke atas, ya mereka ini sudah loyalitas sekian lama, kita pilihinlah mana yang tetap bisa dipertahankan, jam kerjanya kita atur, yang penting perusahaan tetap running dan cost operasional jadi bisa berkurang. Nah, saya karena masih di bawah ini ya pikirannya employee, saya sendiri masih employee saat ini, itu bagaimana mempertahankan semangat itu yang lebih penting ya. Barangkali itu lebih ke bawah untuk mempertahankan semangat, dan ini dunia tidak kiamat lah dengan keadaan. Ya, kalau dari saya seperti itu, mungkin Pak Andran tadi sudah tidak sabar mau sharing. Ya, itu dari saya ya, Mas Faiz. Thank you Om Budi. Ya. Oke. Terima kasih Mas Faiz ya. Mas Faiz ini profesinya sebagai HR ya di perusahaan di mana Mas? Di Bali, di luar Bali? Kebetulan saya di Jakarta Selatan, Om. Di persisnya di Mampang Perapatan. Woi, mantep. Oke, siap, baik. Gini Mas Faiz ya. Saya kira kita secara memberikan solusi sebetulnya sama ya. Apa yang sudah diceritakan oleh Mas Faiz tadi sebetulnya juga sudah merupakan upaya ya menurut saya ya mempertahankan optimis seperti itu. Nah, yang paling penting sebetulnya kita harus menyadari kalau orang di HR itu bahwa orang yang bekerja di HRD itu adalah sebagai partner daripada pengusaha itu dulu ya, sebagai partner daripada pengusaha. Jadi di level apapun, entah itu di level staff, supervisor maupun manajer maupun director, di HR itu posisinya adalah sebagai partner daripada pengusaha itu sendiri. Kalau kita sudah berpikir begitu, maka kecenderungan kita adalah memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa eksis, perusahaan itu bisa grow, ya. Kemudian kita membuat yang namanya perencanaan organisasi, membuat yang namanya pengembangan organisasi,
yang tentunya nanti diimplementasi ya kita bikin satu sistem itu bisa berupa apa namanya SOP, job desk ya, kemudian kebijakan, kemudian kita berikan kepada si karyawan ataupun apa namanya engine ya, kalau karyawan kan aset tetapi berupa engine kan itu ya, engine production. Yang paling penting adalah tadi pertanyaannya sebenarnya simpel ya, gimana menjaga optimis diri kita ini siapa gitu ya, diri kita ini tentunya adalah employee. Betul ya Mas Faiz ya. Oke. Employee ini dari top level sampai apa namanya staff level. Satu yang paling penting adalah ketika sekarang ini pandemi, tentunya pengusaha yang dikhawatirkan adalah tidak berlakunya lagi atau tidak mempunyai nilai lagi daripada produknya. Maka dari itu untuk menjaga konsistensi optimisme yang sudah saya sampaikan tadi adalah optimis itu perlu dieksplor dan itu hak karyawan, gitu ya. Dieksplor itu dalam bentuk apa? Nah, saya jawab sekarang dalam bentuk kreativitas, gitu. Kreativitas saja. Jadi kita terus saja melakukan kreativitas, gitu ya. Bahkan harus berani yang namanya menyeberang, ya, menyeberang dari kebiasaan, gitu, atau hal-hal baru, gitu. Nah, ini disampaikan komunikasi terus intens dengan pengusaha dulu, bukan dengan karyawannya dulu kalau menurut saya. Ya kan, dengan pengusahanya dulu. Ketika ide kita itu diolah oleh si pengusaha, oleh si owner akan lihat nanti mengenai kekuatan finansialnya. Oke, dengan ide ini kita bisa jalan, yuk kita terapkan begitu ya. Saya kebetulan gini Mas Faiz ya. Tadi saya cerita bahwa retail owner salah satu perusahaan yang brandingnya di Bali itu sangat kuat. Orang turis kalau ke Bali kalau nggak nyari kaos itu pasti nggak piknik ke Bali gitu ya. Saya nggak perlu nyebut ya, tapi sudah tahu ya. Ya. Oke ya. Dipertegas. Belakangnya R. Oke. Ya. Oke. Pengusaha itu sudah permennya itu sudah dekat banget ya. Bahkan saya dimintakan untuk pendapat dan lain sebagainya ya. Merek itu bisa eksis ya sampai sebenarnya sekarang ya masih eksis gitu ya. Orang kalau ke Bali pasti nyari branding itu. Jadi ternyata adalah karyawan itu sudah kami pupuk yang namanya kreativitas. Kreativitas itu apa sih? Kreatif itu apa sih? Kalau inovasi beda ya. Inovasi itu mengembangkan yang sudah ada. Kreativitas itu adalah menciptakan yang baru gitu. Maka kalau kita sudah sering mencipta yang baru, optimis ini akan kebuka ya. Harus bisa kita eksplor. Makanya tadi adalah optimis ketika kita buka gitu ya. Optimis itu kita buka, maka akan membuka juga belenggu-belenggu yang ada di diri kita masing-masing. Jadi kurang lebih itu Mas Faiz ya. Ini pengalaman saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Om Andran, lanjutkan gini. Ini menarik banget ya Om Andran. Terima kasih banget. Aku dapat insight dalam arti betul sekali kita harus meningkatkan creativity, ya kan? Jadi harus berani untuk menyeberang kepada yang bukan biasa di bidang keilmuan kita, yang ada opportunity, right? Terus yang kedua, bagaimana tadi sebagai business partner kita harus ya change management for organizational crisis pada saat kondisi sekarang ini. Wah, kira-kira seperti itu ya, Om Andan ya. Ini thank you banget nih, aku dapat insight nih jadinya. Oke, thank you ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya coba komentari sedikit ya tentang bagaimana menjaga optimisme ya. Jadi kita kalau adalah leader dalam organisasi, kita itu hendaknya menjadi charger buat karyawan, buat bawahan, ya. Jangan sampai kita tuh sebagai leader justru malah ngelihat kita tuh udah lemes duluan. Itu salah. Leader itu harus ngecas. Karyawan tuh negatif, memble itu nggak apa-apa. Itu karyawan. That's why they are karyawan. Nah, leader jangan begitu. Leader itu jangan ketarik dengan energi negatifnya mereka. Justru leader harus lebih kuat energinya. Sehingga ibarat panco itu energinya leader yang positif ini bisa menang gitu loh. Menang telak berkali-kali gitu ya. I see. Iya, dan leader harus bisa masukin infiltrate.
masukin apa namanya orang-orangnya gitu. Orang-orangnya yang positif ya, yang ngomongan itu positif, yang optimis, sehingga orang-orangnya ini ya nanti akan menyebarkan aura positif ke yang lain gitu. Karena aura negatif ini, pesimis ini kan bahaya. Ini virus yang sangat berbahaya. Virus ini berbahaya kenapa? Karena menular. Yang jahat itu ini nih, mulut ini nih, ngomongan ini tuh kadang orang semangat gitu ya, orang-orang baru kan belum 3 bulan tuh semangat gitu. Masuk jam 9 tuh jam 7 sudah di depan, saking semangatnya gitu. Iya kan, karyawan-karyawan lama ini yang memble ini loh. Ngapain gitu. Mematahkan semangat gitu ya. Bahasanya sekarang toxic, Om. Oh, toxic, betul ya. Jadi sebagai leader, kita harus menjadi orang yang dihormati, oke. Tapi kita juga harus jadi orang yang dikasihi, yang dirindukan keberadaannya ya. Jadi jabatannya dihormati, direspek, tapi kepribadiannya dirindukan. Kepribadiannya diterima, dicintai oleh rekan-rekannya ya. Nah, tarik ulurnya memang tidak gampang, makanya ada training leadership ya, supaya kedua hal itu bisa dapat ya. Jadi yang pertama itu leader adalah charger. Bagaimanapun juga leader harus jadi orang yang paling optimis dari antara semua. Nah, optimis juga harus tahu diri, optimis juga harus benar ya. Jadi gini, yang namanya berpikir ya, itu ada yang berpikir positif dan negatif, itu Mas Nenek juga tahu ya. Dan jadi positif dan negatif itu ternyata tidak selamanya selalu salah ya. Nah, jadi dulu itu waktu Think and Grow Rich mulai sedang sukses-suksesnya ya. Orang itu wah pokoknya harus positif gitu ya, harus bisa gitu ya. Oke. Tapi kemudian ada satu poin di mana orang tidak lagi berpikir positif. Positifnya itu positif ngeyel ya. Jadi ceritanya ini sempat difilmkan ya tahun 84 kalau nggak salah. Judul filmnya itu Alive. Ini pesawat membawa kesebelasan yang akan tanding. Pesawat ini jatuh. Dan orang-orang itu ada yang mati, ada yang tidak ya. Nah, orang yang berpikir positif, pikirannya pasti akan ada orang yang datang dan menolong kami. Ya, justru mereka selamat itu karena ada yang berpikir negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak ada? Gitu loh. Jadi antara terlalu positif, saking positifnya tuh mereka nunggu gitu. Dan berpikir negatif. Yang negatif ini justru yang bikin mereka bergerak. Akhirnya mereka bisa jalan. Dan mereka bisa menemukan kampung yang terdekat dan mereka tetap hidup. Ya, memang mengerikan. Jadi mereka tuh bisa hidup. Karena mereka makan daging temannya yang sudah mati. Ini memang mengerikan, tapi mereka harus bertahan hidup. Nah, jadi ternyata teman-teman yang disebut pikiran negatif itu bukan negatif. Itu namanya anticipative thinking. Ya. Jadi jangan bablas positif, juga jangan bablas negatif. Lah di tengah-tengah, anticipative thinking. Namanya the Murphy's Law, hukum Murphy. Hukum Murphy itu mengatakan anything that can go wrong will go wrong. Ya, apapun yang bisa saja salah akan terjadi. Ya kan? Ini hukum negatif ini. Nah, dari hukum dari hukum itu kita dapat satu hikmah. Oh, ternyata jadi orang itu nggak boleh terlalu optimis. Nggak boleh terlalu positif. Optimis harus, tapi jangan terlalu positif. Artinya gini, porsi negatifnya itu, what if ya, itu harus ada. Jadi 80-20. Nah, ini namanya anticipative thinking. 80% yes, bisa, we can. 20% bagaimana kalau gini. Pemikiran bagaimana kalau begini akan menyadarkan kita untuk membuat plan B, untuk membuat alternatif. Ya, ini namanya anticipative thinking. Ya, jadi positif, optimis sangat diharuskan, tapi harus juga ada what if-nya ini nih. Bagaimana kalau apa yang kita rencanakan tidak terjadi? Kemana nih? Karena anak buah akan melihat leader. Betul. Leader ini akan mengendalikan, pegang kendali, pegang setir ya. Jadi harus kemana harus jelas ya. Nah, salah satu tips saya bagaimana caranya tetap optimis. Kalau kita jadi leader, kita dipandang oleh orang, energi kita ngecas mereka. Gimana caranya? Caranya adalah bergaul. Bergaullah dengan orang-orang yang positif. Bergaullah dengan orang-orang yang bikin
arang kita itu jadi berapi-api lagi gitu. Ya. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang negatif, jangankan ngobrol deh. Deket-deket dia aja kita udah berasa lemesnya loh. Energi. Itu dites itu, bener. Vibrasi orang-orang yang energi. Itu dia nyedot gitu. Dia nggak ngasih, tapi dia nyedot gitu ya. Tapi saya update orangnya. Iya. Jadi dekat-dekat orang yang positif gitu. Kita tuh bergaul kalau di antara kita aja tidak ada faktor O-nya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, yang energik, yang kreatif, kita akan mengatakan, oh. Kalau sudah bisa bilang, oh, berarti ada pembelajaran di sini. Yes, insight. Ada ide-ide, ada insight. Oh, bisa toh. Nah, lu belajar tuh dari situ, bergaul. Atau kita baca buku dan nonton video-video motivasi. Misalnya gini, bagaimana kalau saya Jack Welch? Nah, bagaimana kalau saya Jack Ma? Gitu ya. Jadi bagaimana kalau saya Bill Gates? Kalau saya Bill Gates, apa yang saya lakukan? Itu namanya wisdom dari orang-orang yang hebat. Gitu. Ya. Dan tentu ini, iya, tentu ini apa yang masuk dalam pikiran kita sangat mempengaruhi. Kalau yang masuk dalam pikiran ini kebanyakan sampah ya, kebanyakan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya dalam masa-masa sulit tidak ada ide-ide yang akan muncul gitu. Tapi kalau kita udah masukkan dengan hal-hal yang positif, tiba-tiba gitu, tanpa kita sadari gitu, tiba-tiba ada aja ide, ya, gitu. Nih, Putu Budi, Andra mau, thank you. Ada yang mau nambahin nih? Teman-teman yang lain kalau mau nambahin monggo ya. Ya, berarti tadi benar banget Om Budi. Jadi tadi aku mungkin dalam posisi aku harus jadi charger, ya kan? Nah, tapi bagaimana aku mencas diri aku? Ya dengan ikut Zoom ini aku ngecas berarti diri aku ya. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif kayak Om Budi, Om Andran, sama Om Putu Budi. Thank you. Iya. Atau kalau di perusahaanmu ada rekan-rekan yang bisa jadi mastermind. Ya, kalau Napoleon Hill sebutnya milikilah sebuah mastermind. Atau yang disebut sebagai inner circle gitu ya. Jadi inner circle ini orang-orang yang benar-benar orang-orang hebat. Ini motornya ini. Gitu ya. Orang-orang yang bisa narik ini energi aura positif tuh ngumpulnya tuh di sini gitu. Gitu ya. Dan jangan biarkan satupun berperilaku negatif ya. Yes, Putu Budi, Andran mau nambahin monggo. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan rasa optimisme itu kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jangan lupakan setiap apa yang kita akan lakukan, ya kita berdoa. Nah, makanya ada ora et labora. Ini klasik sekali, ternyata memang ada kuasa di mana kita sudah angkat tangan, saat itu Tuhan turun tangan. Nah, kemudian Anthony Robbins mengatakan demikian bahwa our emotion created by our motion. Saya sering sekali di kelas suka buat pura-pura aja semangat, ternyata semangat beneran. Ya, benar. Jadi kita tahu postur orang semangat itu seperti apa, dada dibusungkan, dagu dinaikkan, senyum. Bener loh, perasaan negatif itu jadi susah masuk ketika postur kita seperti itu. Betul. Kita bisa kelola emosi kita dengan gerakan yang sengaja. Kalau emosinya lemes, loyo, terus kita ikuti, otomatis tubuh kita posturnya jadi loyo, jadi semakin tenggelam. Tetapi karena kita bisa create motion, emosi kita nanti jadi keturutan. Dia ikut-ikutan semangat gitu. Benar. Oleh karena itu, ini tips bagus sekali bahwa ketika kita tim loyo, yuk kita pura-pura aja semangat, semangat beneran. Apalagi kata-kata yang dipakai itu adalah memang kata-kata yang membangkitkan semangat. Ya. Ternyata kabar baik itu kurang semangat. Yang semangat itu dahsyat, luar biasa. Wah, jadi diborong semua. Nah, mungkin nanti Mas Faid salamnya bukan hanya sekedar selamat pagi, baik gitu ya. Selamat pagi, dahsyat, luar biasa. Kalau nanya kabar. Ya, itu bisa tetap mempertahankan optimisme. Dan biasanya industri MLM dan asuransi, kenapa mereka teriak-teriak, yel-yelnya seperti itu? Ternyata menyemangati diri ya. Memang untuk membangkitkan semangat dan optimisme kita.
Ya, Betul, itu betul. tambahan saya, silakan. Thank you. Dia, aku dapat insight lagi nih dari Om Putu Budi. Mantap. Jadi aku dapat satu hal bahwa yang paling bisa menyemangati aku masalah ini adalah bahwa pastilah yang maha kuasa tidak akan pernah memberikan sesuatu itu adalah bukan yang terbaik untuk kita. Dan jika itu berupa ujian, cobaan, dan hambatan, itu Yes. pasti yang maha kuasa tahu kalau kita mampu untuk mengatasinya. Yes. Itu Oh, ya. Dan akan naik kelas. Kalau udah lulus Betul. ujian, naik Betul, kelas. betul. Mantap Om Putu. Mantap. Sip. Oke. Thank you. Andran, monggo ada tambahan? Ya, baik. Oke, saya menambahkan sedikit ya, Mas Faiz dan teman-teman ya, yang masih stay tune ini ya. Oke, kalau saya begini, sering ketemu dengan para pengusaha yang benar-benar mereka entrepreneurnya itu otak kanannya sangat kuat ya. Otak kanan entrepreneurnya sangat kuat ya. Mereka selalu menekankan kepada timnya, ya, kepada top manajemen timnya, bahwa dalam setiap ada opportunity ataupun mungkin bola pertanyaan daripada si punya perusahaan ini disampaikan kepada tim, jangan selalu mengatakan tidak dulu. Jadi jangan selalu mengucapkan kata tidak. Sebaiknya mungkin belum ataupun baik, akan saya kerjakan, akan saya coba. Ya. Nah, di rumah sakit itu terutama rumah sakit besar nih Mas Faiz ya, ada alat yang namanya MRI. MRI itu kalau nggak salah kepanjangannya dari magnetic resonance imaging gitu ya. Jadi ketika dimasukkan dalam mesin MRI itu, kemudian dia ditanya, kemudian si pasien itu bilang tidak, gitu ya, itu dapat terlihat bahwa kurang dari 1 detik itu MRI akan merekam adanya pelepasan yang namanya hormon stres dan neurotransmitter kalau nggak salah ya. Jadi bahan kimia ini segera mengganggu fungsi normal daripada otak, gitu ya. Bisa mengganggu fungsi normal daripada otak sehingga menimbulkan gangguan logika, ya. Bisa menimbulkan gangguan logika, alasan, pengolahan bahasa dan komunikasi. Ini mesin MRI itu bisa mendeteksi seperti itu, gitu ya. Maka pengusaha ini selalu menyampaikan ke saya, oke Pak Andrian, sampaikan ke karyawan jangan selalu bilang tidak. Kalau ada apa-apa, oke saya coba Bapak ya. Jadi seperti itu tuh bisa berpengaruh ya. Hanya melihat daftar kata-kata negatif, misalnya seperti kemiskinan, penyakit, kematian, terus kemudian kemalasan, kemacetan, gitu ya. Itu secara beberapa detik dapat membuat orang menjadi sangat cemas, sangat depresi, gitu ya. Jadi kesimpulannya saya tambahkan bahwa optimis itu selalu mengatakan iya, ya, bukan mengatakan tidak atau tidak bisa atau dan sebagainya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Thank you, Om Andran. Makasih banyak semuanya. Yes, sama-sama, makasih ya, Faiz. Yang lain, ya sambil nunggu ya, kita juga sudah mau selesai ya. Kita tinggal 10 menit lagi ya. Saya suka tadi Pak Putu Budi ya, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya, ada satu tips ya, mungkin beberapa tips yang kalau nggak ada lagi kita akan tutup aja kali ya. Jadi saya dapat ini dari leadership trainingnya dengan Pak James Gui ya, namanya Within the Four Walls, Within the Four Walls ya. Jadi di dalam 4 tembok ini, artinya di dalam dapur kita ya. Jadi yang namanya bisnis ya, kami di Bali. Dan biasanya itu Bali itu karena pariwisata, mereka bisa memprediksi high and low seasons. Ya. Jadi dalam bulan-bulan tertentu, mereka bisa membuat strategi kapan manningnya ditambah, kapan manningnya dikurangi. Ya. Jadi ketika dalam kondisi low seasons, mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai within the four walls. Artinya apa? Artinya mereka ngumpul nih, para leaders ini ngumpul. Lalu mereka bahas, ya. Gimana strategi kita untuk bangkit nanti ketika musim mulai high seasons ya. Jadi teman-teman yang adalah para pimpinan, pemilik perusahaan, HR juga bisa lakukan hal yang sama. Manfaatkan sesi krisis ini untuk memperkuat hubungan Anda dan rekan-rekan Anda ya. People are paid for their otak, employee are paid for their muscles, ya. Jadi karyawan itu kan otot, leader itu otak, ya. Makanya leader itu dibayar lebih mahal karena otaknya yang dipakai, otaknya, ide-idenya yang membuat dia jadi mahal. Jadi di encourage gitu,
disemangati para leader ini untuk bersuara gitu. Dalam tanda petik untuk saling berargumentasi. Ya, nggak apa-apa gitu. Beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting mereka mau bersuara, mau tidak ada yang ide yang bodoh gitu ya. Karena prinsipnya mereka yang diam sama dengan tidak peduli. Diam artinya tidak peduli gitu ya. Jadi ayo nih, kalau kita masih mau hidup nih, masih mau bertahan nih, para leader, ayo kita ngobrol gitu. Nggak ada ide yang bodoh. Ayo kita brainstorm aja. Kita catat ide-ide apa yang bisa kita lakukan nanti ketika kita mulai memasuki masa new normal. Ya, jadi buka jalur komunikasi, saling sharing ide-ide. Satu hal yang luar biasa dari topik optimisme ini, seri pertama kita, adalah optimisme mengalahkan segalanya. Ya, ada seorang pasien yang divonis menderita kanker dan akan meninggal dalam 4 bulan saja. Optimisme bisa membuat dia sembuh kembali. Ya, dia akan mengatakan, kamu bukan Tuhan, saya buktikan saya bisa. Dan ini ada di film The Secret ya. Dia jaga pola makan, dia tidak bicara tentang penyakit. Tidak sama sekali. Dan dia nonton film-film komedi setiap hari. Itu yang membuat dia sembuh. Ya. Jadi optimisme adalah suatu perilaku yang luar biasa. Jadi teman-teman, anticipative thinking. 80% yes, I can. Tapi siapkan 20% dengan jaga-jaga siapa tahu. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan poinnya adalah corona ini nih. Ya, ya kalau bisa nggak usahlah terlalu ngikutin perkembangan corona. Ikutin boleh, tapi 20% saja. Ya, jangan terlalu banyak, nanti kita malah consume. Ya, kita dimakan oleh berita-berita negatif yang membuat kita jadi loyo, jadi lemes. Ya. Oke, ada tambahan lain? Putu Budi, Andren? Tidak ada? Cukup? Cukup? Oke, baik. Jadi, ya, thank you ya, teman-teman semua. Kita hari ini 5 menit lebih awal dari jadwal. Ya, bagaimana menciptakan optimisme tetap menyala, ya, jaga koneksi kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ya, kalau energi kita selama ini sudah 7, ya, dan 7 saja kita nggak berhasil. Jadi kita butuh energi lebih. Padahal kecenderungannya kalau energi 7 aja nggak berhasil, kita mundur. Jadi energinya 6 atau bahkan 5. Ya makin nggak berhasil. Jadi energi sudah 7, jaga 7. Walaupun nggak berhasil, nggak apa-apa. Kita dekatkan diri sama Tuhan. Kita connect sama yang di atas. Akibatnya kita dapat pinjaman energi. 7 jadi 8. Bahkan jadi 9. Gitu ya. Sehingga dengan bantuan ridho, berkat karunia jalan dibuka dan dimudahkan oleh Tuhan, kita punya semangat baru untuk melangkah. Ya. Di buku Think and Grow Rich dikatakan kalau kamu bisa memikirkannya, kamu pun bisa meraihnya. Itulah optimisme yang sejati. Dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri setiap hari kita dengan menghitung blessings, ya, rezeki, berkat minimal 5 hal yang bisa saya masih bersyukur gitu ya terhadap apa yang saya sudah nikmati hari ini gitu ya dari kebaikan Tuhan ya. Karena kita tidak ada cara lain gitu selain berpaling kepadanya dan meminta petunjuknya gitu ya. Karena siapa kita gitu ya bisa menghadapi semua ini dan keluar sebagai pemenang itu rasanya tidak mungkin ya. So teman-teman, saya akan tutup sesi saya kecuali Putu Budi dan Andren masih ada last comment, masih ada enggak? Iya. Iya, saya Pak Budi. Oke, monggo Pak Andren. Last comment ya. Gini. Ya, kan bukan main tapi sampaikan ke teman-teman yang hadir malam hari ini di tabel sebetulnya narasumber atau tim ada 4. Sekarang yang ada 3 saya, Pak Budi dan Pak Putu Budi. Jadi ada satu kami namanya Pak tidak bisa sedang ada acara ya Pak Budi ya. Jadi tidak bisa menemani di acara ini. Tapi mudah-mudahan di session malam ini adalah session keempat. Di session kelima nanti mohon teman-teman bisa hadir lagi, kita bincang-bincang lagi dengan topik yang beda ya. Mudah-mudahan Pak hadir di tengah-tengah gitu. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Iya. Thank you. Beliau seorang mindsetter ya. Jadi itu saja Pak Budi. Berpikir
kita diacak-acak supaya benar gitulah. Jadi kalau saya sendiri dari sisi NLP-nya, kalau beliau Pak Hadi Wendrajaya itu khusus ke pola pikirnya. Jadi fokus bagaimana membuat mindset kita jadi benar. Ya. Sampai ketemu, mungkin bisa minggu depan kita berempat ya. Silakan Pak Budi. Baik. Oke teman-teman, thank you so much buat teman-teman yang mungkin kali ini masih malu untuk kasih komentar ya. Mudah-mudahan di sesi kita yang berikutnya, Optimisme Volume 2 ya, minggu depan, teman-teman yang hadir di sini bisa hadir lagi. Kalaupun tidak bisa hadir, tidak apa-apa, at least mungkin teman-teman bisa rekomen nih, minimal 1 atau 2 orang mewakili teman-teman supaya bisa hadir di acara kita yang berikutnya. Karena kita akan ada setiap hari Minggu malam. Ya. Tujuan kita sekali lagi, tujuan kita adalah kita ingin memberikan ide-ide. Ya. Apa yang kita tahu kita mau share ke teman-teman semua. Jadi kembali seperti kata-kata saya di awal nih, center attention-nya bukan kami, tapi teman-teman sekalian. Ya. Karena kita ingin berbagi inspirasi, kita sebut inspirational charity. Ya. Oke teman-teman. Thank you so much ya sudah hadir. Teman-teman yang mau lihat rekamannya akan ada di YouTube ya. Judulnya Budi Trendy ya. Budinya double D ya. Jadi Budi Trendy ya. Teman-teman bisa lihat di namanya sudah ada di ini ya di backdrop saya ya. Oke teman-teman, Putu Budi terima kasih, Pak Andran terima kasih. Terima kasih Faiz, terima kasih. Iya, Bertus, ya. Amira, terima kasih. Terima Ibu Erna, terima kasih. Oke, iya, saya mau... Mas Faiz, ya, terima kasih. Coba ada, salam kenal semua. Ibu Erna. Oke, terima kasih. Gani, Rovino, Ilham, Ferry, Ginting, Erna, ya, Vivo, Puji, oke, Faiz, dan Oppo A33W. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Putu, Pak Andran. Ya, terima kasih. Kita akhiri meeting kita malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua Pak, terima kasih Pak Andran. Terima kasih. Pak Budi, Pak Putu Budi, thank you. Ya. Ibu Erna, karena ini anunya apa? Wajahnya Ibu Erna. Gak usah lah, lagi ini beres-beres. Thank you Pak. Pak Andran, matur suwun. Thank you. Ya, Ibu Erna, aduh senang banget Ibu Erna. Semangat. Ya. Pak Budi, Ibu Erna ini beliau mantan direkturnya Sky Garden. Oh, ya salam kenal Bu Erna. Sama-sama Pak, sama-sama ya, thank you. Wah, Ibu Erna luar biasa. Networking yang baru ya hari ini ya. Oke, sampai Jakarta Selatan segala. Thank you. Thank you. Teman-teman, saya akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Putu, Andran.